Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah head unit AVT dengan seri DAV6208. Nah, seperti apa fitur-fiturnya? Kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Ini adalah tampilan fisik dari AVT seri DAV6208, head unit jadul ya. Ini jadi keluaran tahun 2014, tetapi bisa dibilang ini melimpah akan fitur pada zamannya. Oke, untuk yang pertama ini kita dari atas, ini adalah ruang untuk memasukkan CD atau DVD. Kemudian ada input aux di sini. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat di sini ada tombol eject ya untuk mengeluarkan CD atau DVD. Di sini dia sudah soft touch ya atau menggunakan sentuh, tidak menggunakan tombol. Kemudian di bagian bawah ini adalah kontrol untuk power, kemudian mute atau membisukan suara, serta kontrol volume. Kemudian di bawahnya di sini SRC itu adalah source, jadi ini bisa kita tekan untuk memilih sumber-sumber mana yang akan kita putar. Sedangkan di bagian bawah di sini ada input USB dan juga input SD card atau memory card di sini. Coba kita nyalakan dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke menunya di sini. Nah, jadi di sini untuk head unit ini sendiri sudah support. Yang pertama ada radio, kemudian sudah support Bluetooth. Setelah itu ada DIX atau DVD bisa, VCD bisa. Kemudian USB, ada lagi iPod, kemudian ada auxiliary in, kemudian SD card, dan juga TV. Jadi beberapa support sangat banyak sekali di sini ya. Dan untuk part lain yang kita dapatkan atau fitur lain yang kita dapatkan di sini adalah equalizer, kemudian kalender. Jadi ini sangat membantu kita ya dalam mengatur suara di sini. Nah, hal yang paling saya suka di sini dari AVT seri DAV6208 ini adalah fitur audio yang ditawarkan di sini. Ya, fitur audio yang ditawarkan. Jadi di sini ketika kita menekan equalizer di sini, ini ada beberapa opsi pilihan equalizer yang bisa kita pilih. Di sini mulai dari user, ini user bebas ya, bisa kita atur di sini tinggi rendahnya. Ini bisa kita atur, kemudian ada standar ini, kemudian ada jazz, ada pop, ada classic, ada rock, ada news, urban drift, kemudian movie, techno, dan kembali lagi ke user. Nah, ini positifnya adalah kita bisa memilih berbagai macam equalizer dan kita bisa menyeting sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, ini bisa juga kita atur posisi suara ya. Ini bisa kita atur ke bawah, bagian belakang, bisa kita atur ke bagian depan atau bagian kiri dan juga bagian kanan. Ini bagusnya equalizernya seperti itu. Nah, selain itu, selain audio yang bisa kita setting dari menu equalizer, kita juga bisa menyeting melalui menu setup di sini. Jadi di setup itu nanti kita bisa menyeting audio dengan lebih dalam. Ya, ini ada P-Volt, ini kita pakai untuk menguatkan sinyal dari volume. Jadi misalkan kita ambil radio volume 3, itu nanti setiap kali satu putaran ini ya, itu berarti 3 volume standar. Berarti 2 kali putaran nanti 6. Kemudian misalkan kita ganti menjadi 2 atau menjadi 1 atau 1 ini ya, itu jadi standar ya. Jadi volume 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Jadi ini bisa kita atur tingkat kekerasannya dari P-Volt ini. Dan ini setiap source atau sumber ini bisa kita pilih berbeda-beda ya. Misalkan di DIX kita ambil aja, misal kita pengen lebih kencang di DIX bisa kita kencangkan. Ya, kemudian di
apa namanya, SD card kita kencangkan, kita pelankan juga bisa. Jadi ini pengaturannya bisa per input ya. Kemudian di bawahnya adalah LPF di sini. Di sini kita bisa memilih phase dan juga cut off frekuensi. Dan ini biasanya kalau yang pecinta-pecinta audio yang lebih pahami di sini ya. Karena saya juga belum begitu paham fungsi ini. Jadi ini setelan standarnya adalah 0 dan juga 55, ini dari bawaan sananya ya. Kemudian frekuensi selektif ini bisa kita pilih di sini. Ini ada treble, mid dan juga bass. Ini frekuensinya bisa range untuk treble itu dari 7,5K. Kemudian 10, 12,5, kemudian 15, dan kembali lagi ke 7,5K. Kemudian midnya juga sama, ada 1K, 1,5K, kemudian 2,5, kemudian setengah ya. Kemudian bassnya ini juga bisa kita pilih dentumannya, ini 60, 80, kemudian 100, 120, dan seterusnya. Ini bisa kita atur, jadi tingkat kepulanan dari bassnya, tingkat kekerasan dari treble-nya itu bisa kita atur dari sini. Apabila kita tepat nyetingnya, wah suaranya itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Kemudian di menu setting kita mendapatkan general di sini ya, ada radio region, kemudian waktu, ada kalender dan juga touchscreen, dan juga ini TV system. Ini dari menu generalnya. Kemudian ke user ini ada bahasa ya, bahasa bisa kita pilih mulai bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina dan seterusnya. Untuk bahasa sendiri di sini belum support. Kemudian di wheel ini ada pengaturan untuk yang di tombol yang ada di setir itu ya, di sini. Kemudian video ini ada kamera mirror atau apa namanya, kamera yang belakang dan juga parking. Jadi kalau di sini bisa udah support dengan kamera belakang juga dan juga kamera mundur di sini ya. Coba kita cek kamera mundurnya di sini, tampilannya nanti seperti ini. Ini adalah tampilan dari kamera mundurnya. Oke. Kemudian masih di setup ya. Audio tadi sudah ke Bluetooth, ini juga sudah nih ya. Ini tinggal kita konekkan aja nanti, dan juga terakhir adalah rating. Rating ini mungkin dipakai untuk apa namanya, usia dewasa atau anak-anak di sini. Saya juga belum mengetahui fungsi ini secara pasti. Kemudian untuk fitur yang lain di sini selain ini coba kita mainkan di sini. Kita coba masukkan dulu flash disknya. Ini dia udah auto detect ya, sudah auto mendeteksi flash disk. Oke. Jadi untuk yang bisa kita mainkan di flash disk ini bisa MP3 ini ya. Bisa MP3, kemudian bisa gambar, ini bisa melihat gambar juga dan juga video. Dan untuk resolusi video ini sekali lagi saya bilang ini tidak bisa resolusi video yang sangat tinggi ya. Resolusi videonya nggak bisa sangat tinggi. Coba sekarang kita cek ke DVD-nya. Ada si DVD di sini ya. Kita masukkan DVD. Plusnya dari AVT ini adalah kayak fitur ya, tetapi selain kayak fitur, yang namanya barang pasti juga memiliki kelemahan ya. Kelemahannya yang pertama, ini touchscreen-nya itu dia belum kapasitif di sini. Jadi kita harus menekannya menggunakan kuku ya. Jadi kita harus menekan menggunakan kuku. Kalau kita tidak menggunakan kuku, kita tidak bisa. Oh ini, it's illegal to view video while driving or operating motor vehicle. Set parking brake. Oke. Kita apa namanya, keluarkan aja ini, kita keluarkan aja CD-nya, kita setting ya, karena tadi settingannya ada yang saya tekan, yaitu setting video. Oh ini ya, parkingnya off ini. Oke, jadi itu untuk keselamatan kita ya, untuk keselamatan kita.
Oke, jadi kita kembali lagi ke minusnya. Yang minus yang pertama tadi ya. Jadi ini belum kapasitif, jadi kita menekannya harus menggunakan kuku di sini. Ya, kalau kita menggunakan jari ini kita nggak bisa ya. Selain itu yang kedua, itu kita tidak bisa memaksimalkan atau melihat video secara full screen. Jadi ini layarnya adalah segini ya. Tetapi tampilan di videonya itu disesuaikan dengan resolusi bawaan dari video. Jadi ini resolusinya sekecil ini ya, dan tidak bisa kita full screen kan di sini, nggak ada menu untuk full screen. Dan juga untuk videonya sendiri ini hanya support maksimal 360p atau secara SD ya. Jadi belum support HD maupun FHD. Jadi kalau ada video yang 720 atau 1080 atau 4K atau 2K itu belum bisa support di sini. Dia maksimal hanya bisa membaca 360 atau SD. Nah, tetapi di sini bisa kita buat karaoke ya. Ini. Jadi bisa buat untuk karaokean, tinggal kita tambahkan mic saja kalau memungkinkan di sini. Dan kualitas suara yang dihasilkan bisa didengar sendiri ya. Bisa menggunakan headset, kualitas suaranya itu sangat bagus. Kita kembalikan aja untuk fungsi suaranya. Oke, itu kurang lebih seperti itu untuk fitur videonya. Kemudian untuk Bluetooth, ini hampir semua Bluetooth juga sudah support ya. Sudah support. Ya, mungkin seperti itu untuk AVT seri DAV6208. Untuk plusnya melimpah fitur mulai dari CD, kemudian auxiliary in, kemudian ada micro SD, ada USB, Bluetooth dan juga TV, dan juga input untuk iPod. Kemudian sudah support juga untuk kamera belakang. Settingan audio yang sangat luas sehingga bisa menghasilkan suara yang maksimal. Tetapi minusnya tadi ya, untuk videonya sendiri resolusinya maksimal 360, kemudian layarnya juga belum kapasitif, jadi kita harus menekan menggunakan kuku, dan terkadang itu tidak responsif ya, tidak responsif. Tetapi overall sudah baguslah untuk harga dengan range dulu. Ini beli 2014 di harga 1.600.000. Sekarang tahun 2021 mungkin sudah tidak ada lagi yang baru yang dari tipe AVT ya. Tapi ini alhamdulillah selama pemakaian 7 tahunan ya, berarti ya 7 tahun itu tidak ada kendala sama sekali. Bahkan DVD-nya pun itu masih bisa terpakai dengan baik. Mungkin sekian dulu review dari saya AVT dengan seri DAV6208. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.